Halo semuanya, kenalin nama aku Alesya Vina dengan NPM akhir 72. Aku di sini sebagai perwakilan dari kelompok 6 dengan beranggotakan Putri Alifia Hidayat dengan NPM akhir 45 dan juga Yolan Fasyasi Salsa dengan NPM akhir 74. Aku di sini mewakili kelompok 6 untuk UTS UI UX yang diampu oleh Bapak Dika Jatika. Di sini aku bakal ngejelasin tentang overview, company profile, competitive advantage, business process, use case, swing flow, dan juga capture aplikasi dari perusahaan startup Shopee. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama, itu ada industri overview dari Shopee. Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terkemuka yang ada di Asia Tenggara. Shopee beroperasi dalam industri e-commerce yang berkembang pesat sebagai industri e-commerce yang merupakan industri yang melibatkan pembelian dan penjualan produk dan layanan melalui internet. Industri e-commerce mencakup berbagai jenis produk dan layanan, termasuk barang fisik seperti pakaian, barang elektronik, dan makanan, serta layanan digital seperti pembelian online, perjalanan, hiburan, dan lain-lainnya. Oke, langsung kita lanjut ke materi yang kedua, itu ada company profile dari Shopee. Jadi Shopee diluncurkan di tahun 2015 dan merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee mempunyai visi bahwa kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah, dan juga harus menyenangkan. Tujuan dari Shopee percaya pada kekuatan transformatif dan teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembelian dan penjual dalam satu komunitas. Shopee juga mempunyai 3 nilai utama yang dijalani hingga saat ini. Yang pertama ada simple. Shopee percaya akan kesederhanaan dan integritas, memastikan kehidupan yang jujur, rendah hati, dan juga apa adanya. Yang selanjutnya ada bahagia. Shopee ramah, menyenangkan, dan energetik, serta menyebarkan sukacita kepada semua orang yang kami temui. Lanjut yang ketiga, itu ada bersama-sama. Shopee menikmati menghabiskan waktu bersama-sama dengan teman dan keluarga, sekaligus berbelanja online, serta melakukan hal-hal yang kami sukai sebagai satu kesatuan. Lalu kira-kira layanan apa aja sih yang disediakan oleh Shopee? Aku bakal sebutin satu persatu ya. Yang pertama, Shopee memiliki layanan pembelian dan penjualan online. Lalu yang kedua ada Shopee Mall, yang ketiga ada Shopee Pay, yang keempat ada Shopee Express, yang kelima ada Shopee Food, yang keenam ada Shopee Games, yang ketujuh ada Shopee Live, yang kedelapan ada Shopee Coin, yang kesembilan ada Shopee Affiliate Program, yang kesepuluh ada Shopee for Business, dan yang ke-11 ada Shopee Pay Later. Oke, kita langsung aja ke materi yang ketiga, ada competitive advantage. Jadi dari riset yang udah kami dapat dari beberapa data, kami menemukan bahwa Shopee mempunyai beberapa competitive advantage ya. Aku sebutin satu persatu. Jadi yang pertama itu ada subsidi pengiriman gratis. Jadi subsidi pengiriman gratis ini membuat penjual dan pembeli sama-sama merasakan keuntungan dari uang yang sangat berarti. Jadi dari sisi pembeli mereka merasakan potongan harga dari pengiriman, sementara si penjual merasakan itu juga sebuah keuntungan karena membuat pembeli terus-menerus belanja di toko mereka. Yang kedua ada menjadikan seluler sebagai perangkat belanja utama. Jadi saat Shopee baru diluncurkan itu mereka langsung menggunakan perangkat seluler sebagai pendukung aplikasinya. Jadi di saat e-commerce yang lain itu menggunakan web, Shopee ini langsung menggunakan perangkat seluler seperti handphone. Jadi dia sudah berbentuk aplikasi ya. Lalu yang ketiga ada menjalankan kampanye tanpa henti. Jadi Shopee ini juga mereka merupakan pencetus tanggal kembar. Jadi mereka ini yang pertama melakukan tanggal kembar dan membuat pelanggan itu merasa dengan adanya tanggal kembar ini mereka bisa belanja dengan harga yang murah dan rutin. Jadi setiap bulannya mereka akan terus berbelanja. Lalu yang selanjutnya ada yang keempat, ada memanfaatkan brand ambassador dengan baik. Pada tahun 2018, Shopee merekrut grup K-pop
Blackpink sebagai brand ambassador untuk membantu mempromosikan kampanye 12-12. Selebriti terkenal meningkatkan kesadaran merek sehingga menghasilkan lebih banyak traffic, tidak hanya selama periode kampanye tetapi dalam jangka panjang ya. Dan bisa dilihat hingga sekarang Shopee itu selalu melihat siapa sih yang bagus untuk menginfluence pelanggan-pelanggannya agar terus memakai Shopee gitu, seperti girl band atau boy band K-pop. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari Shopee. Jadi selain mempunyai beberapa kelebihan, Shopee juga tentunya memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama aku sebutin bakal ada kelebihan dulu. Jadi yang pertama, Shopee memiliki banyak gratis ongkir. Seperti tadi yang udah aku sebutkan, Shopee memiliki banyak gratis ongkir yang bisa menguntungkan dari kedua belah pihak, yaitu dari sisi penjual dan juga sisi pembeli. Lalu yang kedua ada bisa main games. Jadi Shopee ini membuat pelanggan tuh nggak bosan setiap kali membuka aplikasinya. Mereka nggak hanya bisa untuk berbelanja, namun juga mereka bisa untuk main games gitu. Mungkin sambil menunggu waktu 12-12 atau 11-11 gitu. Yang selanjutnya ada layanan pelanggan seperti customer service yang sangat mudah diakses. Jadi di halaman Shopee itu tuh ada bagian customer service yang bisa kalian akses kapanpun, dimanapun, dan juga responnya itu super cepet banget. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalnya ada trouble saat menggunakan Shopee. Yang selanjutnya ada kekurangan Shopee. Nah ini kekurangan yang mungkin dari banyaknya kelebihan tadi, Shopee ini juga tetap punya kekurangan ya. Jadi yang pertama itu adanya spam seller. Jadi beberapa seller itu biasanya suka ngasih pesan yang spam gitu sama pembeli agar mereka tuh cepet-cepet check out yang ada di keranjang nih, kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah memiliki biaya layanan dan biaya penanganan. Nah buat pelanggan, kayak yang aku rasain sendiri, menurut aku biaya layanan dan biaya penanganan itu tuh lumayan memberatkan juga, karena kadang harganya setengah dari barang yang aku beli, dan itu lumayan banget ya. Yang selanjutnya adalah banyak terjadi penipuan oleh seller. Jadi di Shopee ini kurang mungkin kurang memperhatikan apakah seller ini tuh beneran atau penipuan gitu. Oke, yang selanjutnya dan materi yang keempat ada bisnis proses. Biasanya pelanggan mencari, memilih, dan membeli berbagai produk dari berbagai kategori. Nah, aku bakal ngejelasin alur-alur pembeli dalam membeli sebuah produk ya. Jadi yang pertama itu ada pencarian produk. Biasanya pelanggan mencari itu di search bar, misalnya mencari baju gitu. Nah, itu adalah proses pencarian produk. Yang selanjutnya ada proses penjelajahan produk, yaitu dimana setelah kalian mengetik baju, itu kalian biasanya scroll mencari baju yang bermodel seperti apa, yang harganya berapa, itu kalian biasanya memilih di bagian penjelajahan. Lalu yang selanjutnya ada penambahan produk ke keranjang. Jadi setelah kalian mendapatkan nih misalnya baju A, ini kalian langsung bisa untuk masukin ke keranjang ya. Jadi setelah di keranjang itu kalian udah gampang. Selanjutnya itu adalah udah pasti banget nih proses checkout ya. Jadi di proses checkout ini kalian memilih barang yang udah tadi kalian pilih yang ada di keranjang, itu langsung kalian klik checkout. Lalu yang selanjutnya ada konfirmasi pemesanan. Di sini biasanya kalian memilih untuk alamat, terus untuk metode pembayaran, terus kayak asuransinya, kayak gitu-gitu ya. Yang selanjutnya ada pembayaran dan verifikasi. Nah, setelah semuanya sudah lengkap, itu kalian bisa langsung verifikasi pesanan kalian dan langsung melakukan pembayaran. Jadi misalnya pembayaran Shopee atau pakai debit gitu, itu bisa kalian atur sendiri. Yang selanjutnya ada pengiriman. Nah, setelah dari pembayaran, itu pasti si penjual ini melakukan pengiriman ya. Biasanya prosesnya itu ada dari pengemasan, pengiriman, hingga nyampe ke tangan konsumen. Yang selanjutnya ada penerimaan dan konfirmasi ya. Seperti tadi yang aku udah bilang, itu dari seller itu dikirim dan udah sampai ke tangan pelanggan. Lalu kita bisa mengkonfirmasi pesanan kita udah sampai. Jadi ketika kita mengetik konfirmasi pesanan, itu biasanya uang yang udah kita bayar itu langsung masuk ke rekening si penjual gitu. Lalu yang selanjutnya ada use case diagram. Lalu langsung aja kita ke materi yang terakhir, yaitu flowchart. Jadi aku bakal nampilin flowchartnya di sini.
segitu aja dari aku. Mohon maaf bila ada salah-salah. Dan semoga materi yang barusan aku sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Dadah.